sana berjumpa balik jo ambo sola isani irfa dengan nim ambo 1830106053. Ambo berasal dari jurusan Tadris Biologi semester 6 lokal C. Ambo ko mahasiswi Yan Batu Sangkar lah pernah dan sana kasangka. Baiklah kemari banyak peninggalan Minangnya mah. Kini ko ambo akan beraja tentang pembelajaran ambo budaya alam Minangkabau. Materi yang akan ambo sampaikan ko berkaitan tentang mitos dan kepercayaan di Minangkabau. Ladun sana, materi pertama tentang mitos. Mitos ko diartikan sebagai sebuah warisan untuk carito tertentu dan tradisi lisan yang mengisahkan dewa-dewi, manusia pertama, binatang, dan lain sebagainya berdasarkan suatu skema logis yang terkandung dalam mitos itu. Kedun sana, mitos khas Minangkabau ko merupakan kepercayaan yang terdapat dalam masyarakat Minangkabau yang bersumber dari hasil pemikiran intelektualnya dan bukan dari hasil dari logika dan termasuk orientasi. Dun sana macam-macam mitos ko ada lo bantuannya yang khas Minangkabau. Ada salah satunya ko orang Bunian. Mitos tentang Bunian ko merupakan mitos sejenis makhluk hidup wilayah di Minangkabau. Berdasarkan mitos Ninyo ko, orang Bunian ko digambarkan bentuknya itu bentuk manusia. Tinggalnya di tempat-tempat yang langang, di rumah-rumah nan kosong yang lah lama tinggal dek orang yang punya rumah tuh di sana. Kalau yang kedua ada namanya palasi. Palasi ko merupakan salah satu mitos di Minangkabau yang berkembang di sana. Di tengah-tengah masyarakat ko, orang Minangkabau dulunya mengenal dua macam palasi di sana. Yang palasi pertama itu namanya palasi bangkai. Yang kedua ko namanya palasi kuduang. Pertama di sana wajalehan palasi bangkai lola. Pada dasarnya, palasi ko merupakan manusia biasa pada umumnya. Namun mereka inyoko tingkah lakunya ko gak aneh, jo agak mengerikan dun sana. Inyoko suka makan daging, suka makan tulang orang yang meninggal, yang lah dikuburan hanya makan. Sudah tuh menurut pendapat masyarakat Minangkabau ko, anak yang lah umur 3 tahun bertemu jo orang yang punya palasi, bahkan sampai tatap mukunya di orang yang punya palasi ko pakai mata batin ko dan sana mako setelah itu hingga 2 hari kemudian anakku ko akan jatuh sakit dan sana. Nyo akan mengalami demam yang berkepanjangan, suhu tubuhnya meningkat, badannya menjadi kurus, kulitnya mengkeripui, bentuk orang gaib mah. Tuh ndak bisa. Kalau nak ubean capek deh pai nyudun sana. Dan kedua ko palasi kuduang. Palasi kuduang ko agak berbeda aja palasi dan tadi. Palasi kuduang ko nyo sering juga disebut penanggal. Yang mempunyai kepandaian untuk menanggalkan kepalanya surang dun sana dari tubuhnya. Ngari wadah dun sana. Kepala yang lapeh itu dapat mengelinding kian kemari untuk mencari mangsa. Sedangkan badan dan kedua tangannya tinggal di rumah kepala mengelinding untuk mencari mangsa tako. Apabila di kampung tu ada orang yang meninggal dunia, maka inyo akan datang ke rumah orang tu dan menjilati air bakai mandi mayat dengan rakus dan sana. Kok lah tiba hasratnya tu lah terpenuhi keinginannya, maka pulanglah nyo ke rumahnya dan menyatu nyo balik ke tubuhnya kepala tako. Seram ada di sana. Itu kan mitos di sana. Selanjutnya mitos Siampa. Siampa ko biasa disebut dengan hantu kain. Sebutan orang Minangkabau untuk menggambarkan sosok makhluk hidup atau makhluk halus yang suka mengganggu orang-orang yang sedang lalok. Mungkin legenda hantu ikuku lahir karena orang-orang mengalami gangguan tidur, mode perasaan tercekik, tertindia, barek sebenarnya jago lalok gitu. Itu tanda aduhnya Siampa mitosnya. Sudah bahas yang seram-seram lanjut ke materi kedua tentang kepercayaan orang Minangkabau.
Kepercayaan ko bisa artikan sebagai kemauan seseorang untuk bertumpu kepada orang lain di mana kita memiliki keyakinan kepadanya. Model awak kepercayaan awak ke Allah model itu. Kepercayaan ikoko merupakan suatu kondisi mental yang didasarkan oleh situasi seseorang dan konteksnya itu sosial. Ketika seseorang mengambil keputusan, inyo akan lebih memilih keputusan tersebut berdasarkan pilihan dari orang-orang yang lebih inyo percaya. Salah satu kepercayaan yang ada di Minangkabau yang pertama yaitu animisme. Animisme ko merupakan bentuk kepercayaan awak kepada roh yang mendiami sebuah benda. Model adonya di patuang awak percaya kalau patuang tuh kasih tu apa permintaan itu. Roh-roh yang mendiami benda tu biasanya nyo kebabek jaek kawak tu kan awak percaya kayaknya kan, seperti ada di pohon, ada di batu, gunung, meminta ke gunung dan meyakini agar mereka tidak diganggu oleh roh-roh jahat tersebut, maka mereka akan memberi sesajian beku ke patuang ke gunung tadi. Selanjutnya kepercayaan yang kedua ko ada namanya dinamisme. Dinamisme ko bentuk kepercayaan awak bahwa segala sesuatu yang awak punya itu mempunyai tenaga atau kekuatan dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan usaha manusia dalam mempertahankan hidup. Mereka inyo ko percaya pada kekuatan gaib dan kekuatan tersebut yang dapat menolongnya. Kekuatan tersebut kekuatan gaib ko terdapat di dalam benda seperti keris, patuang, gunung, pohon besar, dan sebagainya. Untuk mendapat pertolongan kekuatan gaib ko, bisa melakukan upacara sesajian lom, bahkan ritual lainnya. Kalau dinamisme ko, awak percaya kalau itu ada kekuatan. Kalau animisme itu, awak percaya kayaknya supaya awak tidak digaduh di roh jahe. Sana materi selanjutnya kepercayaan di Minangkabau ko. Sebelum masuknya Islam ke Minangkabau ko dulu beragam kepercayaannya. Ada tadi contohnya dinamisme, ada lo animisme, ada lo masuk ke Hindu, Buddha, Katolik, Konghucu, sagalonya ada di Minangkabau sebelum masuknya Islam. Selanjutnya apa sejarah masuknya Islam ke Minangkabau? Kamu jalehan Islam ko masuk ke Minangkabau diperkirakan pada abad ke-7 Masehi. Meskipun mode itu ada juga yang mengecekkan pada abad ke-13 Masehi. Namun para sejarawan sepakat bahwa penyebaran Islam itu melalui 3 jalur. Jalur yang pertama ko namanya jalur Manggaleh. Sebagaimana yang dijelaskan bahwa di Minangkabau selain terletak pada jalur yang strategis dalam segala hal, salah satunya itu adalah jalur Manggaleh untuk orang-orang di Minangkabau. Adanya interaksi antara pedagang dengan orang yang datang untuk belanja di Minangkabau sambil menyiarkan Islam lah orang tu sehingga masuk Islam ke Minangkabau. Tapi di sana adanya penyiaran Islam ko sempatnya berhenti pada periode karena terhalang oleh tindakan dinasti Cina yang merasa kepentingan ekonomi di Minangkabau Timur terancam oleh Khalifah Umayyah. Keadaan Ikoko berlangsung lebih kurang 400 tahun. Akibatnya perkembangan Islam pada Minangkabau ko sempat berhenti sampai tahun 1000 Masehi. Sudah sudah lanjut penyiaran Islam tahap yang berlangsung selanjutnya tu terdapat di pesisir barat Minangkabau yang berada di bawah pengaruh Aceh pada tahun 1285 sampai 1522 Masehi. Sebagai umat yang Allah terlebih dahulu masuk ke Islam, pedagang Aceh yang nyuko berperan sebagai mubalik yang giat menyiarkan Islam sampailah ajakan ajaran meskipun hanya satu ayat kecil Rasul kemudian itu itulah yang nyobuat di Aceh ke Minangko. Semenjak itu Islamisasi di Minangkabau ko dilakukan secara besar-besaran di sana dan terencana. Keadaan Ikoko berlangsung pada abad ke-15 Masehi. Pada masa itu, seorang putra Minangkabau Baharudin, putra Koto Panjang Pariaman, masuk ke Islam. Yang kemudian pergi ke Aceh menuntut ilmu keislaman pada Syekh Abdul Rauf ko. Pulang dari Aceh,
inyo secara intensif mulai mengajarkan Islam di daerahnya, terutama sekitar Ulakan. Ternyata apa yang inyo usahakan disambut baik oleh masyarakat Minangkabau dan ingin mempelajari Minangkabau yang ada di pelosok Minangkabau. Dalam waktu singkat, Ulakan menjadi ramai dikunjungi masyarakat untuk mempelajari Islam lebih lanjut. Padahal sebelumnya kota terpanci atau suanan yang Ulakan ko, tapi diklah ada ajakan Islam orang berbondong-bondong ke sini untuk menuntut agama Islam. Ketiga, Islam dari pesisir barat tarikh mendaki ke daerah Darek. Pada periode Koko, Kerajaan Pagaruyung sebagai pusat pemerintahan Minangkabau masih menganut agama Buddha pada waktu itu, dan namun kemudian sebagian besar masyarakat telah menganut Islam. Menganutnya begitu nampak di dalam kehidupan sehari-hari. Yang di Pagaruyung, setelah Anggawarman Mahadewa, sang raja memeluk Islam. Setelah itu masuk Islam, namanya diganti dengan Sultan Alif. Sejak saat itu Pagaruyung resmi menjadi kerajaan Islam. Sudah tuh masuknya Anggawarman atau Sultan Alif tadi, secara tidak langsung penyebaran Islam semakin luas hampir ke seluruh wilayah Minangkabau karena kerajaan Minangkabau. Berdasarkan paparan yang Allah Hambu sampaikan, dapat wak liye bahwa masuknya Islam ke Minangkabau ndak lapeh dari peran ulama-ulama Aceh. Salah satunya yaitu Syaikh Abdul Rauf yang turut menyiarkan dan menyebarkan Islam melalui Syaikh Burhanuddin. Dan Al-Quran bagi orang Minang merupakan konstitusi yang tertinggi bagi budaya dan masyarakat, karena tidak masuk akal jika ada orang Minang yang beragama selain Islam. Kebanyakan orang Minang beragama Islam. Dan itu pula yang keliru menyebut bahwa orang Minang kok pindah agama tidak ada lagi dalam koridor ke Minangkabauan ni. Kalau wak lah pindah agama berarti wak nak Minang itu dah. Kebanyakan mereka tu menyebutnya. Baiklah, jika ada kata-kata ambo dan salah dan kurang terhadap materi ambo yang ambo sampaikan, ambo mohon maaf. Ambo manusia biasa, tak luput dari kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa balik dun sana.